namanya toko surprise. Jadi itu Oke. semacam blind box di mana apa namanya kolektor yang mau untuk koleksi NFT itu tuh ibaratnya dia koleksi itu tapi dia nggak tahu dalamnya NFT itu dia akan dapat seri yang mana dan dia akan dapat tag merchandise kemana gitu. Halo Crypto Lovers, ketemu lagi. Dan sekarang buat kamu nih yang udah gatel pengen terjun ke dunia NFT, tapi sebelum terjun mesti tahu dulu nih jenis-jenis NFT itu apa aja. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan juga nyalain loncengnya ya. Ting ting ting. Sekarang saya sudah bersama dengan Mbak Marsha selaku Public Relation dari Toko Kripto. Halo Mbak Marsha, apa kabar? Halo Mbak Reni. Hai. Mbak, aku langsung aja nih buat apa namanya nanya soal jenis-jenis NFT nih. Jadi sebenarnya apa aja sih jenis-jenis NFT yang diperjualbelikan di marketplace atau di digital exchange-nya NFT sendiri? Oke. Sebenarnya jenis-jenis NFT yang di apa ya, ibaratnya ditawarin sama kreator tuh bisa banyak banget bentuknya gitu kan. Ada yang art itu sendiri, ada yang musik, ada yang sekarang banyak juga NFT gaming projectnya. Terus kayak di toko mall sendiri tuh bahkan ada NFT dalam bentuk skenario film, terus cuplikan video dan segala macam. Jadi tipikalnya banyak banget karena kita ngelihat semua ibaratnya semua pelaku industri kreatif mau itu dia musisi kah atau dia digital artist kah, produser atau dia artis itu sendiri itu kayak bisa semua masuk ke ranah NFT sih mbak. Oke. Nah, kalau misalnya kita melihat kayak kalau tadi yang sudah dijabarin sama Mbak Marsha tuh ada tiga kelas besar NFT kali ya. NFT art, NFT music, NFT games gitu. Nah, sampai saat ini mungkin di Indonesia yang mana sih yang paling banyak ditemukan atau paling banyak digemari? Hmm. Kalau misalnya di marketnya Indonesia sendiri sih mungkin art, collectible items gitu itu masih masih cukup digemari. Tapi sekarang banyak yang jadi highlight juga sebenarnya project NFT gaming itu sendiri yang emang lagi tinggi banget nih mbak hype-nya. Dan di Indonesia sendiri kan sebenarnya orang yang suka e-sports itu kan mulai mulai banyak kan dan dari situ dengan adanya NFT teknologi ini jadi kayak makin berkembang juga main NFT gaming gitu biasanya disebutnya gitu kan dan banyak banget juga project-project baik itu di luar atau di lokal yang emang komunitasnya basis komunitasnya di Indonesia juga gede gitu jadi kayak ada Axie Infinity, ada Alice gitu kan terus ini yang upcoming kayak Cypher atau lokal tuh ada Soul Cops kayak gitu sih. Jadi mostly sekarang mungkin kalau bisa dibilang NFT gaming yang lagi lumayan hype sih. NFT gaming bahkan juga apa namanya gamers kreator dari Indonesia itu juga sudah cukup banyak ya Mbak Marsha ya sekarang ya. Karena kalau misalnya kita kita lihat secara market ya, kayaknya juga pelaku-pelaku e-sport, tim-tim e-sport yang ada di Indonesia pun udah mulai merambah mau masuk ke NFT nih Mbak. Tapi kan kayaknya masih ongoing ya projectnya. Jadi apa ya realisasinya mungkin kita masih akan memantau seperti apa. Tapi aku tahu beberapa tim di Indonesia sudah merambah ke area situ sih sebenarnya. Oke. Nah, kalau misalkan kita melihat dari kriteria, jam setengah belibet, kriteria-kriteria khusus buat masing-masing NFT ini apa sih, Mbak? Kalau kriteria khusus sih sebenarnya mungkin ngelihatnya kayak gaming itu sendiri sama ke collectible items kali ya. Kalau collectible items tuh mungkin lebih ke kayak dulu kita tuh mungkin di masanya dulu kita suka ngumpulin kayak kartu games sport misalnya yang kayak NBA atau apa gitu kan. Terus kita juga suka ada apa sih?
kayak misalnya kayak Pokemon cards atau apa gitu kan. Kalau dulu kan kita koleksinya hal-hal yang kayak gitu kan, Mbak. Iya. Nah, kalau sekarang bentukannya beda, bentukannya ke NFT kayak gitu, dari kreator-kreator yang emang mungkin digemarin sama sama kita gitu. Misalnya kayak salah satunya Cypher itu ya, dia kan NFT gaming, tapi dia ngerilis duluan karakter-karakter gaming yang secara limited gitu kan. Kalau di NFT itu kan yang unik itu adalah eksklusivitasnya, terbatasnya gitu kan. Gimana orang-orang yang emang suka sama sama game itu tuh mau ngumpulin karakter-karakternya kayak gitu. Nah, itu dalam bentuk NFT, jadi basis di komunitas di Indonesia pun gitu, jadi pada ngumpulin tuh si karakter itu sendiri kayak gitu sih. Oke, gimana kalau di toko mall, Mbak Marsa? Apakah toko mall itu menawarkan atau menjual semua jenis NFT yang tadi kita udah diskusikan sebelumnya, Mbak? Kalau di toko mall itu sendiri sebenarnya kita sekarang banyaknya itu masih di art, terus di video, di skenario gitu, terus collectible items yang di tag ke merchandise kayak gitu. Kalau untuk gaming so far belum ada di secara platform, tapi memang kita lagi proses untuk apa ya, menghadirkan itu sih di platform atau Komo. Oke. Nah, kalau tadi Mbak Marsa sempat bilang kalau NFT game itu kan juga lagi naik daun. Tapi kalau dari kita melihat dari toko mall deh, kalau dari toko mall seberapa tinggi sih perburuan terhadap NFT art ini? Kalau di toko mall sendiri tuh sebenarnya yang menarik tuh ya, kalau sekarang beberapa NFT yang kita rilis under TKO original ya, biasanya itu NFT yang dimilikin sama toko kripto itu sendiri, itu juga penggemarnya tuh lumayan banyak untuk dibeli sih, Mbak Reni gitu, untuk dikoleksi, maaf maksud aku. Jadi kita ada beberapa rilis NFT series gitu under TKO original yang apa ya, ada value-value Indonesia gitu, itu lumayan hype-nya lumayan tinggi nih, karena kita ngeliat mungkin itu komunitas toko kripto gitu yang emang Oke. suka sama TKO tokennya kita dan segala macam gitu. Tapi di sisi lain kolektor-kolektor itu biasanya hype-nya itu masih di seputar lifestyle, terus kreatif. Jadi ngambilnya itu adalah official partner yang emang udah kerja sama kita gitu. Kayak misalnya uh, minggu lalu kita tuh baru ngerilis koleksi sama Dem I Love Indonesia bertepatan sama Hari Pahlawan. Jadi itu bentuknya dalam dalam fitur barunya toko mall juga, namanya toko surprise. Jadi itu semacam Oke. blind box di mana apa namanya, kolektor yang mau untuk koleksi NFT itu tuh ibaratnya dia koleksi itu, tapi dia nggak tahu dalamnya NFT itu dia akan dapat seri yang mana dan dia akan dapat tag merchandise kemana gitu. Jadi kita ada tiga desain di situ, dan juga kita ngasih merchandise-nya tuh di tag dalam bentuk tote bag atau dalam bentuk t-shirt kayak gitu. Nah, mereka tuh ibaratnya ya udah beli nggak tahu nih dapet yang mana gitu, jadi dalam jangka waktu tertentu misalnya Oh, dalam 2 hari kemudian itu dia pas buka, oh ternyata dapet karakter yang namanya Meta Garuda, ternyata dapet karakter Meta Garuda warna kuning dan dapet tagnya ke merchandise tote bag misalnya kayak gitu sih. Itu juga lumayan sih hype-nya, walaupun baru dirilis minggu lalu. Udah lumayan banyak yang koleksi juga, mungkin karena penasaran juga dan value-nya iya. juga sesuai sama mereka kayak gitu sih. Sisanya sih kalau misalnya kreator-kreator lain ya mostly banyak yang di official partner kita sih. Kayak Oke. Never to Lavish kan juga ngasih tag ke merchandise gitu. Terus ada si Juki gitu kan. Kan mungkin banyak juga yang sama karya-karya si Juki kan gitu. Terus saya beli NFT-nya kayak gitu sih, Mbak.
Oke, berarti menarik ya. Itu tadi yang kayak Meta Garuda itu macam kita membeli mystery box ya berarti ya, Mbak Marsa ya. Jadi Iya kita benar, benar. jadi penasaran dapat apa nih gitu. Terus berarti Iya, kan kalau justru misalnya emang gitu, kita mau create excitement-nya di situ kan. oh oke iya iya itu menarik banget sih. Nah sekarang nih kalau misalkan dengan tadi penjelasan tentang jenis-jenis NFT, terus apa yang sedang digemari, sebenarnya NFT ini bisa nggak sih untuk investasi jangka panjang gitu? Sebenarnya tuh bisa aja Mbak NFT ini untuk jadi investasi jangka panjang ya. Tapi kan ada beberapa beberapa project NFT atau karya NFT yang misalnya mungkin ya dari kreator yang terkenal banget, yang emang cuma yang langka banget, misalnya cuma satu di dunia gitu. Ibaratnya kayak kalau dulu misalnya kita mungkin beli lukisan salah satu pelukis terkenal di Indonesia yang karya itu cuma satu gitu kan. Kan kalau di galeri kita beli seiring berjalannya waktu gitu kan semakin langka, harganya kan semakin naik kan. Iya. Nah, hal yang sama kan juga berlaku sebenarnya di NFT, tapi yang beda adalah formatnya yang kalau NFT itu kan saat udah terekam di blockchain mungkin secara apa ya secara karya dia bisa lebih awet akan stay di situ gitu mungkin lebih less maintenance kan dibandingin lukisan misalnya kayak gitu itu possible banget sih atau memang kayak karakter-karakter game gitu kan juga misalnya kita koleksi karakter game A yang emang lagi tinggi banget gitu tapi ternyata pas pas dalam 1 atau 2 bulan kemudian kan ya berdasarkan supply demand kan supply-nya kecil demandnya ternyata gede nih komunitas yang suka banget ini ternyata gede gitu. Once kalau misalnya emang kita mau lepas untuk ke kolektor lainnya pasti juga ada kenaikan harga yang mungkin cukup signifikan gitu. Jadi Iya. possible aja sebenarnya untuk investasi jangka panjang. Cuma memang yang harus kita perhatiin sendiri adalah sebelum kita beli, kita juga harus cek juga sih project NFT-nya tuh seperti apa, kreatornya itu siapa, gimana engage sama komunitasnya gitu. Apakah mereka punya roadmap tertentu gitu untuk si project NFT-nya gitu sih. Sebenarnya kayak Oh, sama aja kayak beli aset kripto gitu. iya. Jadi kayak kita harus research Berarti dulu nih, beneran harus nggak sih ngecek kayak siapa nih yang iya, bikin? kayak ngecek white papernya juga ya Mbak ya kalau kayak gitu ya. Bener-bener. Bener. Oke. Ada beberapa project yang emang ngasih white paper, tapi mungkin ada beberapa project yang di roadmap gitu. Tapi kita bisa melihat kan sebenarnya Mbak, gimana sih sebenarnya siapa yang bikin roadmap dia kayak gimana, gitu kan, timnya kayak gimana, dan engagement dia ke komunitas tuh kayak gimana sih. Karena kalau di NFT tuh kayak komunitasnya juga cukup kuat gitu. Jadi once kalau misalnya emang dia engagementnya bagus sama komunitas dan segala macam, mungkin itu bisa dikonsider gitu untuk oh ya udah nih kita invest nih di project NFT ini misalnya kayak gitu. Gitu sih Mbak. Betul. Buat safety-nya kita juga sebagai kolektor Iya kan betul, ibaratnya betul. untuk make sure ini worth nggak sih sebenarnya NFT-nya gitu. Oke, Mbak Marsa, ini last questions ya. Jadi sebenarnya apa sih perbedaan mengkoleksi NFT dengan mengkoleksi karya seni konvensional? Terus apa keuntungannya buat para atau kelebihannya lah buat para kolektor ini? Hmm, kalau misalnya seperti yang tadi aku udah sempet bilang juga, bedanya itu sebenarnya adalah di format di mediumnya gitu. Kalau NFT ini kan emang udah terekam di blockchain gitu, jadi dia akan stay terus di sana selama itu tidak di-burn oleh Oke. kreator atau kolektor yang udah mengkoleksinya gitu. Sementara kalau di karya seni konvensional itu kan ada faktor-faktor risikonya ya, misalnya kerusakan dari karya seni itu sendiri seiring berjalannya waktu gitu kan. Terus udah kayak gitu orisinalitas dari karya itu juga kalau misalnya berpindah tangan dan misalnya galerinya juga tanda kutip misalnya atau kita jual ke orang yang apa ya pihak lain lah ya pihak ketiga gitu kan kita akan mungkin ada kesulitan untuk memastikan orisinalitas dari karya itu apakah itu benar-benar karya yang dari si pelukis yang kita Iya. incer gitu atau misalnya itu udah duplikasi kayak gitu kan ada faktor-faktor yang kayak gitu sih mbak sebenarnya jadi kalau misalnya dari kolektor itu sendiri yang ngejamin
kalau yang lebih menjamin kalau kita beli NFT karyanya itu adalah si si ownership kita dan apa ya rasa rasa lebih aman kali ya dan memastikan bahwa memang karya seni yang kita beli misalnya di marketplace itu memang karya seni asli dari kreator yang emang kita suka gitu. Itu sih sebenarnya yang paling mendasari perbedaan di antara NFT sama karya konvensional kalau dari sisi kolektor ya kayak gitu. Oke. Wah, makasih banget loh Marsha. Tadi panjang kali lebar soal NFT dari jenis-jenisnya sampai keuntungannya mengkoleksi NFT itu kita udah terbuka lebar matanya. Bye. Oke, Crypto Lovers itu tadi perbincangan tentang jenis-jenis NFT. Pastikan untuk kembali lagi nonton Crypto Talk bersama saya karena kita akan membahas lebih banyak lagi tentang kripto dan juga NFT. Tapi jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan tetap nyalain loncengnya. Ting ting. Saya Reni Kusuma pamit. Bye bye.